Orang-orang pada nge-review S23 Ultra dibandingin sama iPhone 14 Pro Max udah biasa. Dibandingin sama S22 Ultra seri sebelumnya juga udah biasa. Kali ini gue mau bandingin sama handphone yang benar-benar harganya beda jauh, tapi nggak bisa dipandang sebelah mata, yaitu A73, yang bisa dikenal sebagai raja flagshipnya untuk mid-range, guys. So, balik lagi dengan gue Henry, and welcome to Hetoric.id. Sebelum kita mulai, kita masuk intro. Sebelum kita mulai, gue nggak bosen-bosennya ingetin kalian semua untuk subscribe channel HiElectronic.id, karena nih banyak dari kalian yang nonton video gue, video HiElectronic.id, tapi belum subscribe juga. So, langsung subscribe ya guys, biar kita semakin semangat lagi untuk bikin konten yang lebih seru dan lebih asik lagi. Oke, subscribe sekarang ya guys, ditunggu. Oke, kalau kita ngomongin soal desain antara kedua handphone ini, A73 dan S23 Ultra, menurut gue kalau untuk A73 ini tampilannya tuh sama ya guys, sama semua seri A dari Samsung. Tampilan depan layarnya seperti ini, ada dot kamera di depannya. Terus untuk kamera belakangnya berbentuk seperti ini, agak tonjolannya nih guys. Dari seri A, setahu saya untuk seri A-nya itu semua kayak gini. Sedangkan kalau untuk S23 Ultra juga sama nih, sama si seri sebelumnya, yaitu S22 Ultra. Ya, kurang lebih hampir persis. Cuman kalau misalkan dari saya pribadi, untuk memilih antara dua jenis handphone ini, untuk desainnya saya lebih milih S23 Ultra. Karena ya jujur ya, untuk tampilannya ini memang lebih premium dan lebih enak aja kalau digenggam sih. Terus untuk kameranya juga terlihat wow banget kalau dari belakang. Jadi kalau dibawa di jalan tuh S23 Ultra. Tapi ya itu sebagai salah satu pilihan yang ya nggak bisa dibilang jadi kita harus punya S23 ya. Oke guys, jadi untuk S23 Ultra ini gue udah pakai kurang lebih 1 bulanan. Bisa teman-teman lihat dari video yang pertama kali kita pick up pre-order itu. Nah itu pertama kali gue megang S23 Ultra ini. Sedangkan untuk HP Samsung A73 ini adalah Daily Driver 2 untuk kebutuhan sehari-hari gue. Dan menurut gue ini udah cukup banget, ya gak sih? Kali ini gue mau bandingin nih, satunya tuh handphone terbaik Android 2023 sama rajanya flagship untuk di bagian mid-range. So, kita langsung mulai aja di bagian spesifikasi. Kira-kira dari kedua handphone ini jauh banget gak sih? Atau mungkin ini aja udah cukup untuk kebutuhan lo nih guys. Langsung aja kita mulai. Kalau kita ngomongin soal display, kedua handphone ini pastinya berbeda guys. Untuk A73 ini dia memiliki spesifikasi di Super AMOLED, sedangkan di S23 Ultra ini ada di Dynamic AMOLED guys. Untuk refresh rate-nya juga sama-sama di angka 120 Hz. Bisa kita lihat di kanan kirinya ini, aku bandingin nih. Untuk speed-nya sebenarnya sama-sama kencang nih guys, 120 Hz. Cuman di sini kalau kita ngomong soal kecerahan layar, di sini S23 Ultra ini sangatlah unggul jauh banget nih guys. Perbandingannya bisa teman-teman lihat, ini udah sama-sama di titik maksimal ya. Keterangin tuh, ini benar-benar berbeda banget karena memang dari spesifikasi pun dari kedua handphone ini agak berbeda lumayan signifikan. Di A73 ini memiliki di angka nits 800, sedangkan di S23 Ultra ada di angka 1750 nits. So guys, kebayang dong kalau kita main di bawah terik matahari lebih kelihatan jelas yang di S23 Ultranya. Ya sekali lagi harga nggak bohong ya. Oke guys, kalau kita bahas soal kamera, ya ini perbedaannya lumayan signifikan ya. Karena memang kita ketahui juga untuk S23 Ultra ini juga tetap dinobatkan sebagai kamera Android terbaik untuk saat ini. Yang dibekali dengan resolusi kameranya itu di 200 megapiksel. Terus untuk perekamannya itu bisa sampai 8K 30 fps. Untuk OIS-nya juga 2 kali lebih lebar guys untuk getarannya, jadi bisa diminimalisirkan dengan baik. Dan untuk zoomnya ini terkenal banget ya, dia bisa ngezoom hingga 100 kali guys. Tapi nggak menutup kemungkinan juga untuk A73 sebenarnya hasilnya juga nggak jelek-jelek banget. Karena untuk kamera utamanya ini juga memiliki resolusi di 108 megapiksel. Untuk perekamannya juga bisa 4K, walaupun untuk maksimalnya di 30 fps. Sedangkan kamera A73 juga memiliki OIS, juga masih bisa meminimalisir untuk getaran dalam perekaman video. Untuk zoomnya ini di kamera A73 ini juga bisa hingga 10 kali lipat ya. Kalau misalkan untuk daily driver, kayak saya juga ngerasa 100 kali lipat juga jarang banget dipakai ya. Lebih sering pakai 10 kali lipat, itu menurut gua pribadi. Dan untuk hasil kamera A73 itu menurut gua nggak jelek-jelek banget kok. Yang bisa kalian lihat untuk hasil video dan kameranya seperti ini. Check this out. Oke guys, jadi ini kita melakukan pengetesan kamera ya, menggunakan resolusinya itu di Full HD 60 fps. Nah ini kita lihat nih dari kedua handphonenya ini. Ini saya coba untuk berjalan santai di depan. Untuk cuacanya ini
Kondisinya di sore hari, jam 4 sore pastinya. Kita lihat ke atas. Untuk langit-langitnya guys, bisa dilihat tuh perbedaan hasilnya ya. Nah, itu untuk daun-daunnya, warna hijaunya bisa dilihat di S23 Ultra dan di A73 Ultra seperti apa. Let's go. Kita lihat tampilan mobilnya. Oke guys, jadi ini kita melakukan pengetesan kamera ya, menggunakan resolusinya itu di Full HD 60 fps. Nah, ini kita lihat nih dari kedua handphonenya ini. Ini saya coba untuk berjalan santai di depan. Untuk cuacanya ini, kondisinya di sore hari, jam 4 sore pastinya. Kita lihat ke atas. Untuk langit-langitnya guys, bisa dilihat tuh perbedaan hasilnya ya. Nah, itu untuk daun-daunnya, warna hijaunya bisa dilihat di S23 Ultra dan di A73 Ultra seperti apa. Tuh, kita lihat tampilan mobilnya. A73 ini menggunakan prosesor Snapdragon 778G yang menurut gua untuk kebutuhan sehari-hari gua buat main game itu udah cukup banget. Yang dimana dengan prosesor Snapdragon 778G ini juga sudah support dengan 5G ya guys. Terus A73 ini juga memiliki RAM di 8GB dan untuk memori internalnya di 256GB. Plusnya lagi, handphone A73 ini juga ditambah slot micro SD hingga berkapasitas 1TB. Jujur, untuk micro SD ini sendiri membantu gue banget guys, karena 256 menurut gue itu kecil sih, nggak kecil juga. Menurut gue untuk kebutuhan jangka panjang itu akan penuh secara lama-kelamaan. Ditambah dengan micro SD pasti akannya membantu kita untuk menambahkan storage di HP kita. Selanjutnya di S23 Ultra. Yang kita ketahuin handphone S23 Ultra ini dinobatkan sebagai Android terkencang di 2023 nih guys. Yang kita ketahui juga kalau misalnya Snapdragon prosesornya juga yang paling kencang untuk saat ini, yaitu di Snapdragon 8 generasi 2 4 Galaxy. Udah guys, kalau misalnya ngomong Snapdragon 8 generasi 2 4 Galaxy itu udah kayak jago banget sih di kelasnya ya. Maksudku untuk flagship ini udah paling mentok. Buat main game berat ataupun aplikasi berat itu pasti udah kelibas semuanya. Terus dipadukan lagi dengan adanya RAM 12GB dan internal 512GB, menurut gua itu juga udah oke banget. Cuman di sini perbedaannya sama A73. A73 ini masih bisa diselipkan micro SD. Sedangkan untuk S23 Ultra ini hanya bisa menggunakan internal storage-nya aja. Jadi kalau misalkan mentok, berarti kedepannya kalian harus beli yang 1TB. Itu aja sih. So langsung aja, aku nggak mau bahas banyak-banyak. Kita langsung tes aja untuk perbedaan permainan gamenya semulus apa sih untuk kedua handphone ini. Langsung aja kita tes untuk mainkan game dari kedua handphone ini. Dan juga kita lakukan pengetesan juga kira-kira dari kedua handphone ini penggunaan baterainya itu berapa persen ya dalam pengetesan ini. So langsung aja kita mulai. Yang akan kita mulai terlebih dahulu itu handphone A73 dulu ya guys. Kita lihat nih, untuk Snapdragon 778G ini seberapa kuat sih untuk main game? Mampu nggak ada nih nimbangin si Snapdragon 8 generasi 2. Let's go, check this out. Kita login, kita main game pertama yaitu di Mobile Legends. Oke, ini teman-teman bisa lihat ya, untuk FPS-nya ada di atas. Oh ya, untuk pengetesannya ini kita menggunakan jaringan yang ada di handphonenya sendiri, tidak menggunakan WiFi ya guys. Untuk settingannya ini refresh rate-nya ada di level ultra, untuk di grafiknya ada di high. Ini udah paling maksimum ya, bisa teman-teman lihat. Oke, langsung aja lanjut, kita mainkan untuk Mobile Legends-nya. Let's go. Please select your hero. Oke, apa ya? Kayak badang, pakai ini aja deh, Balmond nih, Balmond aja lah. Balmond biasa di mana? Di XP ya? XP, oke. Oke, gua ketemunya ini. Aduh, tolong guys, ngeri guys. Dan nggak ada gangguan sama sekali guys. Ini cakep banget kalau kita main ini.
Game gampang banget ya. Jadi guys, ada sedikit drop ya, drop FPS ya. Lumayan signifikan drop rate-nya. Jadi tadi di 120 FPS tiba-tiba langsung drop ke 54 FPS. Nah itu gue nggak tahu tuh kenapa tuh. Cuman itu mungkin ada di durasi 1 menitan. Setelah itu akan naik lagi ke 120 FPS. Ya mungkin dia penyesuaian kali ya, kita juga nggak tahu dari A73. Mungkin untuk pengguna A73 lainnya boleh berkomentar ya di kolom komentar di bawah ini. Kira-kira sama juga nggak nih? Ada kejadian drop rate juga nggak untuk FPS-nya? Nah ini drop rate lagi nih guys, 53 FPS lagi. Ternyata berkali-kali, nggak aja satu kali dalam satu kali game. Atau mungkin ini disebabkan karena settingannya udah mentok semua. Jadi emang di-push nih. Oke guys, jadi ini udah kita tes satu game Mobile Legends. Dan untuk persentase baterainya, tadi kita mulai di angka 47%. Dan sekarang untuk satu game permainan Mobile Legends di angka 39%. Jadi berkurang 8%-an ya untuk satu kali match dengan settingan grafik ultra. Dan refresh rate-nya itu di high aja nih guys, karena bentuknya di high untuk yang di A73. Sebenarnya dalam permainan Mobile Legends ini dengan settingan high ultra, di tengah permainan itu tadi terkendala drop rate-nya lumayan ya guys. Jadi di antara permainan tadi di tengah lagi rame-ramenya war, tiba-tiba turun deh dari angka 54 sampai 50 FPS. Dan menurut gue pribadi itu agak sedikit mengganggu ya, lagi tengah permainan tiba-tiba nge-drop rate. Tapi itu nggak lama, itu sekitar 1 menitan aja. Habis itu nanti dia akan otomatis 120 Hz lagi. Dan untuk suhunya selama gue mainin Mobile Legends di settingan yang paling mentok, itu ada di angka temperaturnya itu 44 derajat Celcius. Dan sekarang pas sudah selesai main, itu di angka 42 derajat Celcius. Kita selesai untuk pengetesan game di A73, kita lanjut untuk ke HP S23 Ultra-nya nih guys. Ini yang kita tunggu-tunggu. Kira-kira perbedaannya gimana signifikan ya? Let's go! Untuk di S23 Ultra, sebelum kita bermain game, itu untuk persentase baterainya di angka 46% guys. So, langsung aja kita tes. Suaranya lebih terdengar lebih kencang ya. Ya, oke lah. Menggema sekali guys, speakernya bagus nih. Oke, untuk settingan kita lihat. Ini kita kecilin dulu nih, soalnya kenceng banget suaranya. Oke, jadi untuk settingannya untuk S23 Ultra ini di bagian refresh rate-nya itu paling tinggi di high. Terus untuk di grafiknya itu paling tinggi hanya di high juga guys. Jadi berbeda ya kalau misalnya di Snapdragon 778G itu ada di Ultra. Dan untuk Snapdragon 8 generasi 2 for Galaxy mungkin belum ada updatean. Jadi Mobile Legends itu hanya dibuka di versi high dan grafiknya high juga. So langsung aja kita tes untuk permainan game seperti apa. Balmond di manakah Balmond? Oke, ini dia. So guys, kalau misalkan gue ngomong untuk S23 Ultra ini benar-benar mulus banget ya. Ya, baik lagi sih untuk settingannya masih di ultra, nggak ultra, tapi di high. Nggak bisa dibilang perbandingan yang sama rata, karena satunya di ultra, satunya di high. Karena baik lagi ya, Snapdragon 8 generasi 2 ini belum update untuk settingannya nih guys. Tapi kalau misalnya sejauh mata ini memandang sih, mulus banget ya. So guys, kalau misalkan gue ngomong untuk S23 Ultra ini benar-benar mulus banget. Sepanjang gue main Mobile Legends ini, itu benar-benar nggak ada drop rate sama sekali, mulus banget. Tapi kembali lagi, untuk settingannya itu hanya bisa di high aja nih. Untuk Snapdragon 8 generasi 2, kira-kira kapan ya bisa update ini, mau cobain gitu loh, kayak settingan mentoknya di Mobile Legends itu kayak gimana. Oke, untuk pengurangan daya baterainya, tadi sebelum main itu daya baterainya itu di angka 46%. Sekarang setelah bermain satu game di Mobile Legends, settingan high itu ada di angka 42%. Cuman turun 4% doang guys. Oke guys, kesimpulannya dari kedua info ini balik lagi tergantung ke kebutuhan dan kesesuaian budget dari masing-masing kalian yang nonton video ini.
Karena menurut gue pribadi untuk A73 ini sebagai rajanya flagship untuk mid range ini udah cukup banget untuk sebuah daily driver, ya kan? Menurut gue pribadi sebagai pengguna A73 ini sendiri pun untuk sehari-hari udah cukup banget karena 778G-nya itu juga ada cukup buat gue main game walaupun nggak sampai limit. Dan untuk baterainya juga 5000 mAh, udah cukup banget buat gue seharian pakai ini handphone. Sedangkan untuk S23 Ultra, ya kalian tau lah, handphone ini adalah handphone Android terbaik di 2023. Buat kalian yang suka banget kameranya sebagai content creator mungkin atau influencer, kalian mungkin harus beli handphone ini karena kameranya juga gue akuin dahsyat banget, oke banget, dan jos banget gitu loh. Untuk baterainya juga sama-sama 5000 mAh dan sama-sama support 5G ya guys. Jadi kalau misalnya kalian tahu, Jakarta Indonesia ini akan support 5G ke depannya. So, baik lagi tujuannya itu ke kalian masing-masing. Dan satu lagi yang mau gue kasih tahu ke kalian, untuk handphone A73 ini dibanderol dengan harga 7 jutaan. Untuk S23 Ultra ini ada di harga 20 jutaan. So, kalau kalian ingin handphone flagship yang terbaik di 2023 ini, harus siap-siap budget juga guys. Langsung aja tulis di kolom komentar, kira-kira dari kedua handphone ini mana nih yang kalian suka, A73 atau S23 Ultra. Oke guys, sekian video gue kali ini. Gue mau ngingetin ke kalian semua, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel HiElectronic.id untuk mendapatkan informasi menarik lainnya seputar elektronik. Gue juga pengen kasih tahu ke kalian untuk kepoin juga sosial media kita di HiElectronic.id. So guys, thank you for watching. See you in the next video and ciao!